I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To You, Lord, I surrender. In You I found my strength, and now I give my life for the glory of Your name. Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, Tuhan. Berserah pada Yesus dan berseru kepadamu, Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan, karena kami percaya ketika kami berserah, kami mengangkat tangan, Engkau pasti Tuhan yang akan turun tangan. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat diberkati.
Kiranya kami dapat mengalami kekuatan baru pada saat kami mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus, kami buka hati kami terhadap kebenaran-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan mencelikkan mata rohani kita, supaya ketika mata hati kita tersingkap, maka kita dapat melihat segala kebenaran Tuhan yang Dia bisa ajarkan dalam kehidupan kita. Dua orang buta yang ketika Yesus dalam perjalanan menuju Yeriko berseru kepada Yesus, maka Tuhan mencelikkan mata mereka. Mari saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Matius 20 ayat 29 hingga 34. Yesus menyembuhkan dua orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara, di dalam perenungan di Injil Matius, kita tidak putus-putusnya membaca dan merenungkan bahwa sesungguhnya Yesus digerakkan hatinya oleh belas kasihan. Di ayat yang ke-34 dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saudara jangan berhenti untuk berdoa. Saya mau katakan pada pagi hari ini seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus digerakkan oleh kasih. Yesus digerakkan oleh dorongan belas kasihan. Artinya ketika kalau cara kita itu berkenan bisa menggerakkan hati Tuhan. Bahkan Maria dikatakan Maria dan Marta. Mereka memiliki keluhan yang sama kepada Yesus. Yesus, saudaraku sudah mati. Matinya pun 4 hari. Dan kemudian mereka meminta kepada Yesus, memohon kepada Yesus. Dan saudara, lihatlah saudaraku ini. Dan ternyata Yesus tergerak oleh satu orang, yaitu kepada Maria. Marta dan Maria sama-sama mengeluarkan keluhan yang sama. Tetapi masyghula hati Yesus terhadap seruan. Apakah seruan kita mempengaruhi gerakan sorga, saudara? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seruan yang berkenan mempengaruhi gerakan sorga untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya ketika Yesus terdorong oleh belas kasihan, Yesus berhenti dan memanggil mereka berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara rasakan pada hari ini, tapi mari kita berpusat seruan kita hanya kepada Bapa di surga. Kita berpusat seruan kita hanya kepada Tuhan. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Hari ini ketika engkau datang dengan segala bebanmu, dengan segala pergumulanmu, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk menjawab doa. Di ayat yang ke-32 dikatakan, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, boleh angkat kedua tanganmu saudara dan katakan, "Tuhan, kasihanilah kami." Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Dan ketika dia digerakkan oleh belas kasihan, dia berhenti sejenak dari aktivitasnya. Dia melihat kedua orang itu dan matanya tertuju kepada mereka yang berseru kepada dia. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan dia, yang berseru kepada nama Tuhan. Benaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya akan sharingkan, saya beri judul, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Saudara, bukankah Tuhan adalah Tuhan yang berkenan di dalam setiap seruan doa umatnya? Bapak Ibu Saudara yang diberkati, mari kita lihat perenungan pada pagi hari ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia.
Nah, 2 orang buta ada duduk di pinggir jalan. Mereka mendengar, mereka ada di situ mungkin sejak hari-hari sebelumnya karena mereka buta dan tidak ada orang yang menuntun mereka. Bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan Anak Daud kasihanilah. Di dalam Matius 9 ada rangkaian ayat-ayat yang kelihatan hampir sama. 2 orang buta juga yang berseru kepada Yesus untuk mau disembuhkan. Dan Tuhan juga menjawab doa mereka. Jadi saudaraku yang diberkati, ada tafsiran bahwa Yesus menyembuhkan beberapa orang buta, banyak orang buta. Bahkan di Injil Markus, di Injil Lukas, ada dikatakan Yesus menyembuhkan 1 orang buta. Yesus menyembuhkan Bartimius. Yesus Anak Daud, kasihanilah kami. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak banyak diceritakan tentang detail bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta. Yang pasti satu hal, dia mau 1 orang, mau 2 orang, Yesus menyembuhkan beberapa orang di dalam pelayanannya ketika dia ada di tanah Yudea, saudara. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada perenungan pagi hari ini saya mengatakan, apapun keadaanmu saat ini, saudara, berseru kepada Yesus sampai dia mendengar. Yesus Anak Daud kasihanilah kami. Saudara, keadaanmu bukan menjadi penghalang untuk engkau datang kepada Tuhan. 2 orang buta ini tidak bisa kemana-mana karena penglihatan mereka terbatas. Tapi mereka mendengar. Saudaraku yang diberkati, jadikan segala macam tools yang ada di dunia ini untuk engkau jadikan alat untuk engkau berseru kepada Tuhan. Dengan mulutmu, dengan seruanmu, dengan tangisanmu, berseru kepada Yesus, saudara. Karena Tuhan digerakkan oleh belas kasihan. Jikalau jalan seseorang berkenan kepada Tuhan, bahkan musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Apalagi kita anak-anak yang disebut anak-anak kerajaan. Setiap orang yang percaya akan disebut anak Allah. Saudara, engkau dan saya bukan orang asing. Engkau dan saya adalah anak kesayangan Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu dan katakan, Yesus, engkau baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dengan suami itu biasanya melayani bersama-sama. Jadi ketika suami saya mendapat undangan untuk menyampaikan firman atau khotbah di satu tempat, dia mengajak saya, dia mengajak saya ikut dia. Ketika dia selesai menyampaikan khotbah, Tuhan menaruhkan kepada dia istri saya, yaitu saya akan melayani dalam pelayanan doa. Lalu ketika saya memuji dan menyembah Tuhan, saya katakan, mari kita menyembah dengan hati. Kita nggak menyembah dengan mengandalkan musik. Kalau kita mengandalkan musik, hati kita jauh dari Tuhan. Karena Yesaya katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Musik pelan saja, musik dengan setengah suara saja, kita menyembah Tuhan. Hati kita yang kita bawa kepada Tuhan. Waktu awal saya belum merasakan ada Tuhan berbicara sepatah kata dalam hati saya. Lalu ketika kita menyembah dengan hati, terus menyembah dengan hati, tiba-tiba Tuhan memberikan satu pujian di dalam hati saya. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang engkau hadapi tak akan dibiarkan kita berjalan sendiri. Saudaraku yang diberkati, pujian ini saya naikkan. Kita naikkan bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Lalu saya mengajak jemaat yang pada waktu itu, hamba-hamba Tuhan yang pada waktu itu menyembah bersama dan memanggil dengan altar call pecah, saudara. Mereka berseru kepada Yesus dan tangisan terjadi, breakthrough terjadi, singer, pemuji, ya saudara, jemaat hamba Tuhan yang ada di sana, pecah mereka suaranya dan berseru kepada Tuhan. Sepatah kata saja, dan Tuhan berfirman lewat satu pujian, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang engkau hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudaraku yang diberkati, setelah itu mereka terjadi breakthrough dan mereka menangis di hadapan Tuhan dan sesuatu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kita, ketika kita ada dalam pergumulan, berseru saja, saudara.
berseru saja. Dua orang buta ini mungkin dihalangi dengan keadaan mereka, tapi justru keadaan yang menghalangi itu mereka bawa kepada Tuhan. Saudara, jangan jadikan penghalang di dalam kehidupan kita membuat kita nggak bisa berseru. Tapi justru karena kita ada penghalang, karena ada kebutaan, kebutaan jasmani, kebutaan rohani, kita datang kepada Tuhan dan Tuhan tolong bereskan kebutaan ini. Banyak orang menegur mereka supaya mereka diam. Diam. Saudara, ada orang-orang di sekitar kita yang tidak mengerti dengan seruan kita, yang tidak memahami pergumulan kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan tulus hati, Tuhan ini masalah saya. Mereka nggak tahu apa yang saya rasakan. Bawa kepada Tuhan. Lalu Tuhan berhenti dan memanggil mereka. Pertanyaannya luar biasa, saudara. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, apakah Tuhan tidak tahu mereka buta? Apakah Tuhan tidak tahu kebutuhan mereka? Tetapi supaya mereka tahu apa yang harus mereka minta, apa yang harus mereka doakan, supaya mereka tahu apa yang engkau minta, jadilah seperti yang engkau harapkan. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Nah itu saudara, ketika kita berdoa, mari ucapkan dengan spesifik. Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui sekalipun engkau tidak mengatakannya. Tapi ungkapkan dengan spesifik, supaya engkau tahu apa yang engkau butuhkan kepada Yesus. Perenungan pada pagi hari ini, mari kita renungkan. Saudara, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Saudara, ketika Tuhan bertanya apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu, yang pertama ini merupakan satu hak istimewa, privilege. Saudara, engkau datang kepada seorang pimpinan, orang yang punya power, lalu mereka berkata kamu butuh. Itu merupakan satu privilege, suatu hak istimewa. Sehingga ketika kita katakan apa yang menjadi keinginan kita tidak katakan terserah Tuhan mau apa. Tapi kita katakan kebutuhan spesifik yang dapat kita sampaikan kepada Tuhan. Pertanyaan ini mengungkapkan betapa kita berharga, bahwa kita memiliki satu privilege, bahwa kita memiliki satu hak istimewa di hadapan Tuhan. Dan saudara, jadilah sesuai dengan imannya. Makanya saudara, permintaan doa itu spesifik karena kita berharga, kita memiliki hak istimewa, dan ketika kita punya iman, maka setiap orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Apa saja yang kamu minta, Tuhan berikan jikalau jalan seseorang berkenan kepada Tuhan. Perenungan pada pagi hari ini saudara, yang pertama mari kita melihat dengan mata iman. Dua orang yang buta, mereka tidak bisa melihat Yesus, tetapi mereka bisa mendengar dan mereka melihat dengan mata iman Yesus, anak Daud, keturunan Daud. Dia Tuhan. Dia menyebut Yesus Tuhan, Yesus anak Daud, sembuhkanlah kami. Melihat dengan mata iman bahwa ketika engkau berseru, mungkin engkau belum mendapatkannya, tetapi engkau tahu ada satu pribadi yang sanggup untuk menyembuhkan. Yang kedua, ketika orang memarahi mereka, orang menegur mereka, jangan mengganggu Tuhanku, tetapi mereka berseru tanpa menyerah. Yesus anak Daud, Yesus Tuhan, sembuhkanlah kami. Yang ketiga, iman yang sanggup mendatangkan mujizat. Ketika Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Di situ ada hak istimewa untuk berseru, di situ ada hak istimewa untuk mengungkapkan spesifik permintaannya, di situ ada iman. Ketika engkau meminta sesuatu, ucapkan dengan jelas apa yang engkau doakan. Aku ingin melihat, aku ingin melihat. Terjadilah seperti apa yang mereka doakan, karena Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Yohanes 15 ayat 7 berkata seperti ini, jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Saudara, ini merupakan hak istimewa. Ketika kita datang dengan tidak punya apa-apa, kita datang kepada Sang Pemilik semua kehidupan, dan Dia berkata, apa yang aku kehendaki, kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Saudara, di sini bermakna minta apa saja. Nah, saudara, ingat, tinggallah di dalamku. Mengapa saya katakan orang-orang buta ini mendapat hak istimewa? Mereka berkata kepada Yesus. Dia tidak berkata Yesus, sekedar Yesus, tapi mereka mengatakan Tuhan. Yesus anak Daud, sembuhkanlah kami. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Mereka menyebutnya Lord. Artinya ketika mereka menyebut Dia Tuhan, kita adalah dikuasai oleh Sang Tuhan, empunya kehidupan, Master, Tuhan. Makanya penting untuk pengakuan Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Tuhan. Itulah cara kita untuk masuk dan tinggal di dalam Dia.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, tinggallah di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam engkau, maka apa saja yang kita minta akan diberikan kepada kita. Ayat 34, ketika Yesus digerakkan oleh belas kasihan, ia menjamah mereka. Seketika itu juga mereka melihat. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Seketika itu juga mereka melihat, lalu mereka mengikuti Dia. Saudara, penting untuk kita tinggal di dalam Dia, berakar di dalam Dia, berpikir pikiran-pikiran surgawi seperti apa yang Tuhan mau. Minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Hadirat Tuhan ada di tempat ini, saudara. Kalau kita mau meminta sesuatu dari Tuhan, jadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja. Yesus anak Daud, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Mereka disembuhkan, lalu mereka mengikuti Dia. Saudaraku yang diberkati, jikalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita terpaku kepada Yesus, dan kemudian kita menerima jamahat, ikuti Dia, tinggal terus di dalam Dia. Apa saja yang kamu minta, maka Dia akan memberikannya. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, ada orang-orang yang tidak sepakat dengan engkau. Orang-orang di sekitar orang-orang buta berkata, kamu akan mengganggu Yesus. Jangan berteriak-teriak. Tetapi mereka dengan iman berseru kepada Yesus. Saudara, kalau tidak ada sukacita, tidak mungkin kita datang kepada Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa, karena pengharapan itu perlu dibangun di dalam sukacita. Tetaplah berdoa, jangan berhenti berdoa sekalipun lingkungan tidak mendukung, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mari saudara, apapun pergumulanmu serahkan kepada Tuhan, berseru jangan menyerah, tetap berharap. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, seperti dua orang buta, yang walaupun mata jasmani mereka tidak melihat, tapi mereka menyerahkan kekurangan kelemahan mereka kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan bertanya, apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu? Tuhan memberikan hak istimewa kepada mereka untuk menyatakan di dalam iman, menyatakan di dalam doa permohonan. Pagi hari ini saudara, mari kita angkat segala beban pergumulan kita. Tuhan memberikan kita hak istimewa untuk berseru. Tuhan memberikan hak istimewa kita untuk meminta. Dan apa saja yang kita minta, kita akan menerimanya ketika kita berdoa, asal kita tinggal di dalam Dia dan mengikuti Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kuat. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang dalam pergumulan keluarga, yang di dalam pergumulan ekonomi, yang di dalam pergumulan batin, yang di dalam pergumulan sakit penyakit, yang di dalam pergumulan kesetiaannya, yang di dalam pergumulan melawan dosa, yang dalam pergumulan melawan beban-beban yang ada dalam hati mereka. Ketika mereka mengangkat tangan, Yesus Tuhan, anak Daud, Rajaku, sembuhkanlah kami, pulihkan kami. Kami berdoa, Tuhan Yesus menjamah mereka. Angkat kedua tanganmu dan katakan, Yesus Tuhan, sembuhkanlah kami. Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Engkau berhenti Tuhan dan memandang kepada mereka dan memberikan mereka hak istimewa untuk memiliki iman, percaya, supaya mereka mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluar masukmu ditunggui dan dijagai, diberkati Tuhan. Kita yang menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, selamat beraktivitas, jangan berhenti berseru berdoa. Shalom and Tuhan memberkati.